Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu. Nah, kompilasi ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo gitu. Silakan. Ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya bagus. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. itu, saya bangga Siapa anak, kau? benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky. Rocky Gerung sikat habis cebong IQ 200 sekolah. Tonton videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Siapa Bang yang lebih pintar sebenarnya menurut Bang Rocky? Nah ini akibatnya kalau pertanyaan itu ditunda sampai hari ini. Karena berubah jawabannya? Berubah pasti. Karena pada waktu itu belum ada anak STM. Kalau sekarang yang paling pintar lah anak STM. STM itu jadi koagulan. Nah, tahu nggak istilah koagulan? Tahu bahasa kita Bang? Gini bahasa ya. kita. Ini kalau ini berserakan kayak minyak berserakan, nanti ada zat ditaruh di situ, dia ngumpul ini, dia narik zat yang lain itu. Namanya koagulan. Membuat jadi agulasi itu. Nah, STM ini adalah koagulan. Ditulis supaya gampang dia. Marah nih. Jadi STM ini jadi koagulan dari seluruh kecerdasan oposisi itu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cerdas di antara mereka itu, ya anak STM. Karena dia mampu untuk mendefinisikan situasi hanya dengan melihat cover majalah Tempo. Dia udah ngerti semiotik dari kecurangan dan segala macam bohong. Dia nggak perlu baca Tempo. Nanti ada menteri bilang, Anda baca Tempo STM. Kami nggak perlu baca Tempo. Kami tahu apa artinya Pinocchio itu. Jadi itu kecerdasan publik ada di situ. Oke, Sultan, kamu fakultas apa? Bukan Fisip, teknik. fisip. Oh, fisip. Oke. Berarti kamu belum terlalu pintar karena kamu bukan anak teknik. Oh, saya pernah belajar, saya pernah jadi mahasiswa fakultas teknik, jadi saya ngerti soal-soal gitu. Saya juga fisip, jadi saya kayaknya nggak setara gitu loh pikirannya. Silakan. Gini, sebetulnya saya pengen bertanya begini, Bang, abang khawatir nggak kalau resonansi dungu? Tunggu, kata resonansi itu, lu tulis resonansi itu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini, apakah resonansinya itu tidak penghakiman, Bang? Ada ego intelektual. Jadi saya coba membela Bang Ruhut ini dari tadi dihakimi terus kan kira-kira begitu. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo gitu. Silakan. Ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang Economic Analysis of Law, jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit, dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Rocky. Ya bagus. Jadi nggak usah bangga Ya, kau. itu, saya bangga Siapa anak, kau? benar. Ini ada kaca, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky. Ini kan tadi bukan soal pribadi. Ini bukan soal pribadi, di sini kita nggak, tapi pengennya nih kenapa nih dia justru nggak nyambung gitu kalau ngomongnya sama kita kan. Itu ada juga Sultan. Iya, kita harus berlari lah Bang, jangan persoalan pribadi. Karena begitu Bang, yang saya khawatirkan justru ada
cara yang dipakai oleh banyak intelektual kemudian. Gini ya, saya nangkap itu poinnya itu. Di Prancis diajarkan tentang reasoning, logical fallacies dari umur SMP. Sehingga dia bisa berbantah-bantahan dengan anggota MPR ini. Bukan Nah, saya ingin lihat pribadi, itu. bukan serang-serang pribadi ya Bang. Bukan serang pribadi. Jadi sistem pendidikan kita mau menghindari ketajaman argumentasi. Seolah-olah menganggap kalau tajam argumentasi itu tidak sopan. Sekarang saya terangkan. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Mas Budi, langsung aja Mas, Iya. singkat. Pertama, Pak Rocky sekarang menjadi idola baru di kelompok yang bahkan di kelompok-kelompok agama. Di warganet lah, in general. Sama-sama bahaya dengan politik rezim, politik buzzer yang sangat yang Anda anggap berbahaya juga. Nah ini tadi sekali lagi saya bedanya di mana gitu. Sekarang Anda menikmati menjadi selebriti di kelompok-kelompok yang Oke, saya terangkan. Saya tidak nikmati. Posisi saya terhadap pluralisme, terhadap religi nggak berubah. Saya kasih ceramah di Ngeruki, di sarang yang disebut sarang teroris segala macam tuh. Dia bertengkar dengan saya dengan argumen. Bahkan teman-teman Anda semua yang liberal itu yang sekarang bertengkar dengan sentimen. Jadi framing itu memperlihatkan bahwa kita sebetulnya menginginkan segregasi itu terjadi karena agama. Enggak, saya ingin pisahkan bukan orang suci dan orang kafir. Saya ingin pisahkan orang dungu dan orang yang berpikir. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir sebelum epilog nih. Bang Rocky nih kalau saya lihat di tweetnya itu masih juga nyebut bong. Kan udah lewat kita pemilu, udah selesai. Oke, udah lewat. Pemilunya udah lewat. Bahkan presiden udah bilang jangan sebut lagi kampret segala macam cebong. Tapi faktanya masih ada. Bong itu adalah sinonim dari kedunguan. Sinonim dari kedunguan. Iya. Catat itu. Itu kan definisi yang Rocky definisikan sendiri kan? Itu definisi yang Anda definisikan sendiri. Saya definisikan itu dan akan dicatat kemudian akan masuk di dalam kamus Indonesia berikut. Kenapa? Ada soal apa? Bang Rocky, kemasannya itu dianggap tuh mungkin terlalu ketinggian kali gitu ya. Jadi maksudnya tuh nggak nyampe, jadi yang nyampe cuman kata-kata dungu-dungunya aja. Oke ya gini ya. Dalam seminggu ini saya kasih ceramah umum di kurang lebih 10 universitas dan semua kuliah akademis, metodologi. Tapi kan nggak ada pers di situ kan. Kan Anda nggak tahu apa yang saya terangkan di situ kan. Kemarin di Hutan Kayu saya terangkan teori filsafat kontemporer di situ. 2 jam nonstop. Tapi pasti Ruhut nggak bakal datang karena juga bakal nggak ngerti soal-soal begitu kan. Itu poinnya tuan. Saya pastikan nggak ngerti. Sekarang misalnya nih kata boneka tuh yang orang anggap saya membonekakan Pak Jokowi. Enggak. Boneka itu coba dalam bahasa Inggris ada material dan material itu. Boneka itu saya maksudkan sebagai material, substance, bukan barangnya yang material. Bahasa Indonesia nggak punya kemampuan menerjemahkan dua itu tuh. Jadi Anda tersinggung seolah itu boneka ansih, physically boneka, bukan. Yang menarik dari Rocky ini selalu mencari definisi-definisi di luar definisi umum. Iya, yang dia disitulah garansi biasanya itu supaya kita biasanya ngeles gitu. Karena definisi yang disediakan Kitab suci, oleh negara definisinya itu. apa. Yes, sehingga memang itu. berdebat itu ketika kita definisinya itu menggunakan definisi umum. Bukan dengan ketika Anda menggambarkan definisi sendiri, kemudian publik memprotes dan Anda punya definisi sendiri tentang pengertian publik. Sekarang saya uji itu ya. masalahnya. You buka tesaurus sekarang, bisa nggak you bedakan antara material dan material? Itu bahasa Inggrisnya begitu. Dibedakan. Di sini Anda bicara pada publik Indonesia yang memahami boneka sebagaimana definisi Indonesia. dia salah sendiri. Kenapa nggak diajarkan Enggak, Anda kecerdasan yang berpikir salah. tuh? Anda yang salah sebagai seorang komunikator. Bukan publiknya. Apa karena bahasanya ketinggian mungkin Mas Eko? Enggak. Ketika di Rocky sebagai komunikator berbahasa dengan definisinya sendiri, berbeda dengan definisi yang dialami publik, yang salah komunikatornya. Saya sengaja bukan memang orangnya. saya sengaja untuk memilih cara komunikasi itu. Ketika orang tidak sependapat dengan Supaya Anda, sengaja Enggak. karena supaya apa Bang Rocky? problemnya ketika Supaya orang kita nggak terangsang sependapat dengan berdialektika, Rocky, mencari raw dari iya, konsep. ketika itu orang nggak tuh. sependapat dengan Rocky akan mengatakan dungu. Memang dungu. Problemnya adalah definisi yang diciptakan berbeda dengan pemahaman orang Abang, lain. ini ya. Pertama, aku udah ikhlas kalau dibilang dungu. Enggak,
Habis itu yang kedua, karena anggap aja aku nanti. kayak lagi mahasiswa yang di kelasnya abang. Aku pengen nanya, tadi abang bilang abang ingin menciptakan sebuah ruang untuk berargumentasi gitu. Supaya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan keputusan-keputusannya seperti dipertanyakan kembali apakah ini benar, apakah ini baik untuk masyarakat, untuk Indonesia. Apakah itu berarti keputusan kebijakan pemerintah ya busuk semua atau cuma sekedar untuk supaya supaya kebijakannya lebih baik lagi? Gini ya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik, saya nggak akan puji. Karena saya gaji dia untuk bikin yang baik. Begitu ada bau busuk, saya ketok palanya tuh dengan satire tuh. Lu gua gaji, lu bikin kebijakan yang buruk. Itu aja kan. Masa kita kasih pujian pada hal yang tugas dia, kan gila tuh. Untung aku bukan mahasiswanya abang. Demikianlah tadi Raja Dungu kepada kita yang dungu-dungu. Emang gitu kok, gimana lu? Oke, silakan Kay. Bang, sebagai salah satu follower saya tuh mau tanya, bisa nggak sih abang tuh mungkin menulis sesuatu itu yang kalau tadi abang bilang, abang menulis itu supaya orang juga terangsang untuk belajar, untuk lebih memahami kata-kata sesuai dengan definisinya abang. Nah mungkin bisa nggak sih kalau abang menulis tuh yang memang kata-katanya secara umum bisa dimengerti definisinya gitu loh. Nggak hanya sesuai dengan definisinya abang aja. Bisa tapi kita tidak bertumbuh sebagai intelektual, sebagai warga negara. Karena kita batasi kosakata, kita lampaui itu mestinya. Nah kita ada di dalam keadaan beberapa kali saya menyaksikan kesalahan orang untuk mengerti konsep karena nggak mau masuk di dalam pengertian yang lebih dasar ya konsepsional. Di dalam jurnalisme itu namanya malapropism. Nah saya pakai lagi istilah ya, cari ya Ruhut ya, tulis itu. Malapropism. Apa itu malapropism? Gini, satu waktu ada tokoh, ada sidang di DPR, MPR. Lalu si tokoh ini yang harusnya memberi keputusan tidak ada di tempat. Maka anak punya telepon, Pak, apa langkah kita? Tokoh itu pakai bahasa Inggris, dia bilang all out. Artinya tempur habis-habisan. Yang terima informasi itu pikir all out artinya walk out, keluar semua tuh. Itu karena nggak ngerti konsep kan. Itu yang mesti kita perbaiki, saudara Ruhut, Kum Suis dan teman-teman. Berarti memang cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya? Kalau buat Ruhut saya korting ada. Gua kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet DO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau apa? S1. Apa lagi? Nggak ada gelar saya. Oh, nggak ada. Oh, jadi kau tapi S saya ngajar sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajar sampai S3 bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Pernah saya terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuman satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya menDO-kan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya nggak butuh lagi tuh. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko nggak percaya nih mukanya nih. Ya, tanya di UI itu. Saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, jadi ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin dulu. Kalau mau pintar ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu definisinya beda dengan orang lain. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu nggak ngerti, apa yang saya mau sebut? Pinter? Nggak mungkin. Setengah pinter? Nggak mungkin. Seperempat pinter? Nggak mungkin. Ya dungu.